Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah An-Nisa ayat 12. Di sini kita akan belajar tentang berbagai macam hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyah yusina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyati yusa biha audain audainin ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, marilah kita bahas tajwid yang ada di ayat 12 dari surah An-Nisa ini. Yang pertama kita menemukan di sini ada mim bertemu dengan nun. Mim mati bertemu dengan nun ini kita sebut dengan idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir.
Kita hendaknya membaca mim mati bertemu dengan nun ini dengan jelas dan tidak berdengung. Nisfu ma taraka, taraka roknya agak ditebalkan karena rok yang berfathah itu membacanya tafkhim atau ditebalkan. Azwajukum, kemudian di sini kadang-kadang kita mendengar orang yang membaca za itu dipantulkan azwajukum, padahal dia itu tidak memantul. Dia itu bersifat shafir yang berdesir. Azwajukum, azwajukum, jadi tidak memantul karena dia bukan qalqalah. Kemudian azwajukum in, nah ini ada mim mati bertemu dengan hamzah, kita sebut dengan izhar syafawi, karena izhar syafawi itu mim mati bertemu dengan selain mim dan ba, jadi hurufnya itu ada banyak, yaitu 26 huruf. Mim mati bertemu dengan 26 huruf selain mim dan ba, maka dia dibaca izhar syafawi. Illam, nun mati bertemu dengan lam, kita baca idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk ke huruf lam sehingga nunnya ini dalam pembacaan itu tidak ada. Kita langsung ke lam bila guna tanpa berdengung, jangan dipanjangkan. Illam, illam, illam yakun lahunna walad. Lam yakun ini juga mim mati bertemu dengan ya, idhar syafawi selain mim dan ba ya, ini huruf ya. Yakul lahun, nun mati bertemu dengan lam sama dengan yang tadi, ini adalah idgham bila gunnah. Bila gunnah artinya tanpa dengung. Lahunna, lahunna ada nun yang bertasydid, kita sebut dengan gunnah musyaddadah. Dia dibacanya itu adalah dengung. Kita tahan ketika membaca tasydid nun tersebut. Lahunna walad, walad ini kita sebut dengan qalqalah. Karena ada di akhir ayat atau ketika waqaf, maka disebut dengan qalqalah kubra. Kita pantulkan huruf dal tersebut. Tanda waqaf yang ada di sini kita sebut dengan tanda waqaf jaiz. Jim yang kecil ini bermakna jaiz atau boleh. Boleh terus, boleh berhenti. Kalau kita teruskan maka ini tanwin bertemu dengan fa menjadi ikhfa. Kalau kita wakafkan maka dalnya ini qalqalah kubra. Fa in kana nun mati bertemu dengan kaf, ini kita sebut dengan ikhfa hakiki. Hurufnya ada 14. Ikhfa artinya samar, kita baca samar. Caranya yaitu ketika kita membaca nun mati, kita bersiap membaca kaf. Fa in kana, maka muncullah di situ seakan-akan kita membaca eng. Itu khusus huruf kaf dan qaf, itu cenderung ke huruf ng atau eng. Kalau huruf yang lain itu menyesuaikan hurufnya. Tapi intinya yaitu ketika kita membaca nun mati atau tanwin, maka rongga mulut kita itu bersiap membaca huruf berikutnya. Itu namanya ikhfa. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Lahunna gunna musyaddadah, kemudian tanwin bertemu dengan fa, ini adalah ikhfa hakiki. Falakumur rubu'u, ada al bertemu dengan roh, kita sebut dengan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah itu hurufnya ada 14. Cirinya itu bertasydid ini. Idgham itu artinya masuk. Huruf lam ini tidak dibaca, kita langsung masuk ke huruf berikutnya.
Jadi idgham syamsiyah itu ditandai dengan tasydid yang ada setelah huruf al ini. Setelah al ada huruf yang bertasydid, ini menunjukkan idgham syamsiyah. Kalau lamnya bersukun itu menunjukkan idhar qamariyah. Itu ciri yang sederhana. Mimma ini kita dengungkan karena dia itu gunnah. Gunnahnya disebut gunnah musyaddadah. Musyaddadah artinya bertasydid. Ini khusus untuk mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid. Tarokna dari kaf itu ada sifat hamesnya, bukan qalqalah, tidak memantul, dia meleleh sendiri. Kita ketika membaca sukun kaf ini kita hembuskan nafas sedikit. Tarokna min ba'di, min ba'di nun bertemu dengan ba kita sebut dengan iklab. Iklab artinya membalik huruf nun ini berubah menjadi huruf mim sehingga membacanya mim ba'di. Hurufnya berapa untuk iklab ini? Khusus ba, jadi satu hurufnya. Wasiyati yusina, ini perbedaan antara tasydid yang ada di sini di ya dengan tasydid yang ya yang di sini. Kalau tasydid di wasiyati ini tidak berdengung. Kalau tasydid yang satunya ini berdengung atau kita panjangkan. Ini perbedaannya. Kalau yang pertama ini adalah tasydid asli, kalau yang kedua ini tasydid bentukan dari tanwin bertemu dengan ya. Sehingga dia itu bertasydid yang kita sebut dengan idgham bi gunnah. Wasiyanti. Jadi ini kita panjangkan, kita tahan, itulah idgham bi gunnah. Wasiyanti yusina biha audain. Biha au ini adalah mad jaiz munfasil. Kenapa disebut jaiz? Jaiz artinya boleh. Boleh kita membaca satu alif, dua alif. Munfasil artinya terpisah, maksudnya adalah antara biha dan au ini adalah lain kata, lain kalimat. Audain, dan ini merupakan mat lain ya. Mat lain ketika waqaf dia menjadi mat arid disukun. Cara membacanya boleh 1, 2 atau 3 alif. Audain, panjangkan dan lemaskan. Itu adalah mat lain ketika waqaf. Nah, di sini ada tanda waqaf yang berbentuk qaf dan lam. Artinya al-waqfu aula. Waqaf itu lebih utama, berarti ini lebih baik berhenti. Walahunnar rubu'u, ini adalah gunnah musyaddadah sebagaimana yang tadi ada 2 huruf yaitu tasydid nun dan tasydid mim. Mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid. Tasydid itu nama lainnya adalah syiddah. Mim yang bersyiddah dan nun yang bersyiddah. Taraktum illam yakul lakum walad. Taraktum mim mati bertemu dengan hamzah idhar syafawi. Nun mati bertemu dengan lam idgham bila gunnah. Mim mati bertemu dengan ya kita sebut idhar syafawi. Nun mati bertemu dengan lam kita sebut dengan idgham bila gunnah. Langsungkan ke lam, idghamkan, masukkan ke lam hurufnya. Mim mati bertemu dengan wawu, ini adalah idhar syafawi. Walad, ini kita sukun dan dalnya ini merupakan huruf qalqalah, kita pantulkan. Fa in kana, ini kita tahan membacanya karena ikhfa ya. Ikhfa itu biar sempurna, ikhfanya itu kita tahan atau kita dengungkan. Kemudian di sini ada mim mati bertemu dengan wawu idhar syafawi. Tanwin bertemu dengan fa adalah ikhfa. Waladun, apakah berbentuk ini membentuk huruf ang? Tidak ya.
Yang condong ke huruf eng atau ng itu kaf dan qaf saja. Kalau huruf yang lain itu menyesuaikan hurufnya. Seperti fa, waladun. Ketika kita membaca dung, kita bersiap membaca fa. Waladun falahun nasumunu mimma. Tasydid nun guna musyaddadah, tasydid mim ini juga guna musyaddadah. Kemudian kita lanjutkan taraktum mim, mim mati bertemu dengan mim. Ini kita sebut dengan idgham mimi. Idgham mimi itu bagian dari idgham mislain, idgham mutamatsilain. Mutamatsilain itu apabila ada sukun, huruf yang bersukun ini bertemu dengan huruf yang serupa atau yang sama. Entah itu huruf mim, huruf ba, huruf ta, dan huruf yang lainnya saja. Itu idgham mutamatsilain. Nah, mim mati bertemu dengan mim ini merupakan bagian dari idgham mislain atau mutamatsilain. Tetapi dia mempunyai nama khusus yaitu idgham mimi. Biar lebih mudah. Mimi artinya mim bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan ba ini adalah iklab. Yang kita baca caranya nun matinya itu berubah menjadi mim mati. Maka di sini ditulislah mim yang kecil sebagai tanda baca. Ba'di mim ba'di wasiyatin, kita panjangkan tanwin bertemu dengan ta ikhfa. Biha audain, ini tadi sudah yaitu mad jaiz dan belakangnya ini adalah mad alid lisukun yang merupakan bentukan dari mad lain yang diwaqafkan. Wa in kana ikhfa hakiki, kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan ya, ini disebut dengan idgham bi gunnah. Rajului, panjangkan ketika kita membaca idgham bi gunnah, tasydidkan ke ya dan panjangkan. Rajului yuratsu kalalatan aw imra'atu. Nah, ini juga tanwin bertemu dengan wawu. Awim ra'atu, awim ini ya. Awim ra'atu, tahan ketika idgham bi gunnah. Walahu akhun au ukhtun. Walahu akh, ini seperti mad jaiz munfasil. Tapi di sini istilahnya itu lain, yaitu istilahnya mad silah tawilah. Mad silah tawilah itu apabila ada mad silah qasira bertemu dengan hamzah. Nah, pertemuan dengan hamzah ini menjadikan dia itu dibaca boleh 1, 2 atau 3 alif. Ini disebut mad silah tawilah karena ada tanda layarnya ini ya. Ini khusus yang bertemu dengan hamzah. Akhun au ukhtun. Akhun au, ini tanwin bertemu dengan hamzah, kita sebut dengan idhar halqi. Kalau yang tadi ada idhar syafawi, idhar qamariyah, ini idhar halqi. Di mana halqi itu artinya tenggorokan, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Apabila sebelumnya ada tanwin atau nun mati, maka dibaca idhar atau jelas, tidak berdengung. Au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Ketika kita membaca tanwin bertemu dengan mim, ini juga kita panjangkan. Nun mati bertemu dengan ha, ini idhar halqi. Kemudian sudus ini kita baca pendek. Minhumas sudus, langsungkan tasydid sin yang merupakan idgham syamsiyah. Jadi kita langsung ma ini tidak panjang disebabkan ada tasydid. Kemudian sudus ini dipendekkan, tapi jangan ditekan karena sin itu tidak ditekan. Minhumas sudus, jadi dia berdesir. Minhumas sudus. Fa in kanu nun mati bertemu dengan kaf ikhfa, kanu aktsara,
mad jaiz munfasil min dzalika ikhfa hakiki fahum syuraka, ada izhar syafawi, kemudian syuraka'u mad wajib muttasil. Ini wajib ya, panjangnya ada yang 1 alif ini, 2,5 alif. Syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyati yusa. Jadi ditahan kalau ada idgham bi gunnah tanwin bertemu dengan ya ini. Kemudian kalau kita tidak kuat kita berhenti di sini, tetapi kita melihat di sini ada tanda waqaf lam alif. Yang kita tahu lam alif itu harus terus. Maka ketika kita membaca di sini kita jangan langsung ghaira tapi kita ulangi. Misalnya mengulanginya dari yusa. Yusa biha au dainin ghaira mudhar. Dainin ghaira, ini tanwin bertemu dengan ghain, ini kita baca jelas dan terang, kita sebut dengan izhar halqi. Karena ghain ini juga hurufnya itu makhrajnya, tempat keluarnya ada di halqi atau tenggorokan. Mudhar, ada tasydid ra yang harus kita tekan ya. Setelah kita mempanjangkan mudhar, baru kita tasydidkan ra-nya, kita panjangkan sampai 3 alif. Ini disebut dengan mad lazim mutawal atau mad lazim mutsaqal kilmi. Wasiyatan minallah, panjangkan mad alif lisukun kalau lafaz Allah itu disukun atau diwaqafkan. Wallahu alimun halim. Wallahu, lafaz Allah yang dibaca tebal karena sebelumnya ada fathah, kemudian alimun halim, tanwin bertemu dengan ha, kita sebut dengan izhar halqi. Kemudian halim mad aid lisukun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.